Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pirlianto Saramadi, kelas 12 TKJ, Sekolah SMK Negeri 4 Gorontalo. Baiklah, dalam hal ini saya akan menjelaskan cara menginstal Debian 5 server serta dengan menambahkan repositori dan men-setting IP address. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan tahap penginstalan Debian 5. Di sini terdapat dua menu install Debian 5 server, yaitu dengan berbasis teks dan berbasis gambar. Di sini saya akan menginstal, karena saya menginstal Debian 5 server dengan berbasis teks, maka saya akan memilih install, kemudian enter. Nah, selanjutnya kita masuk pada pemilihan bahasa. Di sini saya akan menggunakan bahasa Indonesia agar lebih mudah untuk pemahaman dalam perintah yang diminta oleh sistem. Tekan enter. Kemudian jenis keyboard yang digunakan Inggris Amerika. Tunggu hingga proses memindai CD-ROM selesai. Oke, ini adalah tahap memuat komponen tambahan. Tunggu hingga proses ini selesai. Nah, selanjutnya ini adalah tahap pengkonfigurasi jaringan dengan DHCP. Kita tunggu hingga proses ini selesai. Nah, telah muncul konfigurasi jaringan telah gagal karena kita belum menyeting IP atau menggunakan protokol DHCP, maka proses ini telah timbul pesan kesalahan gagal. Nah, untuk mengkonfigurasi DHCP atau menggunakan atau men-setting IP untuk digunakan pada setting DHCP, kita lanjutkan enter. Nah, di sini pilih konfigurasi jaringan secara manual, kemudian enter. Di sini adalah memasukkan alamat IP. Kita masukkan alamat IP dengan alamat 168.168.1.1. Kemudian enter. Netmask yaitu kita gunakan 255.255.0. Enter. Gerbang
kita gunakan sesuai alamat IP, yaitu /1, kemudian enter. Kemudian alamat server DNS, kita gunakan alamat IP, kemudian enter. Nah, selanjutnya adalah nama host. Nama host di sini saya masukkan nama sesuai dengan nama saya sendiri, yaitu Perlianto. Kemudian enter. Untuk nama domain, saya menggunakan domain SMK sesuai sekolah saya, yaitu SMK Negeri 4 Gorontalo .sch.id. Kemudian enter. Nah, selanjutnya kita akan memilih zona waktu. Itu sesuaikan dengan zona waktu yang ditempati oleh kita sekarang. Kebetulan saya di Sulawesi Utara, saya menggunakan zona waktu Makassar. Kemudian enter. Tunggu hingga proses memuat komponen tambahan selesai. Nah, selanjutnya kita akan membuat partisi pada hard disk. Kita buat partisi pada hard disk secara manual. Enter. Nah, di sini telah terbuat partisi, yaitu kita hapus. Enter. Kemudian pilih menu hapus partisi ini. Oke. Untuk partisi swap area juga kita hapus. Selanjutnya yaitu kita membuat partisi baru, yaitu kita pilih menu partisi ruang kosong, kemudian enter. Buat partisi baru. Sini saya menggunakan partisi 80 GB untuk root. Kemudian enter. Pilih jenis partisi primer, lokasi partisi pada awal, enter. Kemudian pilih selesai menyusun partisi. Nah, selanjutnya kita akan membuat partisi untuk swap area. Buat partisi baru. Kapasitas partisi yang digunakan untuk swap area yaitu disesuaikan dengan ukuran dari memori RAM. Kebetulan memori RAM yang saya gunakan adalah 2 GB, yaitu dimaksimalkan sesuai ukuran dikali 2 sebesar 4 GB untuk ruang swap. Kemudian enter. Kita pilih jenis partisi primer, lokasi partisi di awal, enter. Oke, kita ubah menjadi ruang swap. Oke, kemudian pilih selesai menyusun partisi. Nah, setelah partisi dibuat, kita pilih menu selesai mempartisi dan tulis perubahannya ke hard disk. Oke, enter. Nah, selanjutnya akan minta persetujuan dari penulisan hard disk atau pembuatan partisi yang kita buat tadi. Pilih ya untuk menyetujui.
perubahan atau pembuatan partisi yang kita buat tadi. Oke. Tunggu hingga proses susunan partisi selesai. Oke, selanjutnya tahap memasang sistem dasar. Tunggu hingga proses ini selesai. Nah, selanjutnya kita akan diminta untuk memasukkan kata sandi root. Enter untuk melanjutkan. Selanjutnya verifikasi kembali kata sandi. Enter. Nah, selanjutnya kita masukkan nama lengkap dari pengguna baru. Di sini saya masukkan nama saya sendiri, yaitu Ferlianto. Enter. Nama untuk akun saya tetap masukkan nama saya Ferlianto. Nah, selanjutnya memasukkan kata sandi untuk pengguna baru. Masukkan kata sandi. Enter. Masukkan kembali untuk verifikasi kata sandi. Tunggu hingga proses mengkonfigurasi apt selesai. Oke. Selanjutnya akan diminta persetujuan, yaitu mengkonfigurasi pengelola paket atau pindai CD atau DPD lainnya. Pilih tidak. Kemudian enter. Selanjutnya yaitu menggunakan suatu jaringan cermin atau mirror. Pilih tidak. Enter. Selanjutnya yaitu proses memilih dan memasang perangkat lunak. Tunggu hingga proses tersebut selesai. Oke, sekarang akan diminta kita untuk berpartisipasi dalam survei penggunaan paket Debian. Pilih tidak. Nah, selanjutnya yaitu pemilihan perangkat lunak. Dalam hal ini saya menggunakan sistem operasi atau penginstalan Debian 5 berbasis teks. Maka hilangkan centang di lingkungan desktop. Kemudian lanjutkan enter.
proses memasang bootloader group. Tunggu hingga proses ini selesai. Oke, sekarang kita akan diminta untuk memasang bootloader group pada master boot record. Pilih ya, kemudian enter. Ini adalah proses menyelesaikan instalasi. Oke. Proses instalasi telah selesai. Kemudian keluarkan master CD Debian 5 dari CD-ROM. Kemudian lanjutkan. Enter. Oke, ini adalah proses routing untuk masuk ke root. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahap konfigurasi repositori. Pertama-tama kita login dulu dengan mengetikkan atau masuk sebagai root, kemudian enter, kemudian masukkan password yang telah kita gunakan tadi pada tahap instalasi, dan enter. Nah, selanjutnya untuk konfigurasi repositori, masukkan dpd repositori dengan kepada CD-ROM dengan mengetikkan perintah eject. Oke. Kemudian masukkan master atau CD. Tunggu hingga 5 detik untuk proses membaca CD yang dimasukkan. Oke, selanjutnya kita ketikkan perintah untuk apt -get apt -cd-rom add. Perintah ini adalah untuk menambahkan repositori. Kemudian enter kembali. Nah, selanjutnya kita mengubah repositori, yaitu dengan perintah nano spasi /etc /apt/sources .list. Nah, kemudian kita enter. Kemudian untuk tahap ini atau pada tampilan ini kita tambahkan pagar pada 4 baris kolom yang ada di bawah ini. Oke, tambahkan pagar.
Oke, setelah kita menambahkan pagar, kita simpan dengan menekan tombol kombinasi yaitu Ctrl O, kemudian Enter. Nah, selanjutnya kita keluar yaitu dengan menekan tombol kombinasi yaitu Ctrl X. Nah, setelah kita melakukan perubahan pada halaman repositori, selanjutnya kita update untuk perubahan yang kita lakukan, yaitu dengan perintah apt -get spasi update. Kemudian enter. Oke. Konfigurasi repositori telah selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara atau tahap konfigurasi IP address. Oke, terlebih dahulu untuk konfigurasi IP address, kita lakukan pengecekan terhadap IP yang kita telah gunakan tadi dengan mengetikkan perintah ifconfig. Kemudian enter. Nah, di sini telah tercantum IP yang saya gunakan tadi, yaitu 192.168.1.1. Nah, setelah kita mengetahui IP yang kita gunakan tadi, selanjutnya kita lakukan perubahan pada IP address yang kita gunakan tadi, itu dengan mengetikkan perintah nano spasi /etc /network /interface. Kemudian enter. Nah, pada baris allow hotplug ETH0 kita ubah yaitu dengan menjadi auto ETH0. Kemudian kita lakukan perubahan pada IP address, yaitu disesuaikan dengan keinginan kita. Di sini saya mengubah IP address menjadi 192.168.12.1, kemudian netmask 255.255.255.0, kemudian network kita ganti dengan 12.0, kemudian broadcast kita ganti dengan 192.168.12.255. Kemudian kita lakukan juga perubahan pada gateway, yaitu dengan menggunakan 12.1. Kemudian pada name server juga kita gunakan 12.1. Oke. Setelah perubahan selesai, kemudian kita simpan dengan menekan tombol kombinasi Ctrl O. Kemudian enter. Nah, selanjutnya kita keluar dengan menekan tombol kombinasi Ctrl X. Setelah perubahan dilakukan, maka selanjutnya
kita restart. Fungsi restart yaitu untuk mengetahui kesalahan perubahan yang kita lakukan terhadap perubahan IP tadi. Oke, dengan memasukkan perintah /etc/init.d/networking restart. Kemudian enter. Oke, tidak ada pesan kesalahan. Untuk memastikan bahwa perubahan IP yang kita lakukan telah berjalan dengan baik, maka kita lakukan kembali pengecekan IP, yaitu dengan memasukkan perintah ifconfig. Nah, di sini telah tercantum bahwa IP yang saya gunakan telah berubah, yaitu dengan 192.168.12.1 dengan broadcast 192.168.12.255. Oke. Tahap penginstalan konfigurasi repositori dan konfigurasi IP address telah selesai. Semoga apa yang telah saya sampaikan melalui video ini bisa bermanfaat bagi yang membutuhkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.